Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yadil Kasari. Dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah pendidikan karakter dengan judul analisis kasus dan refleksi pribadi tentang krisis karakter di lingkungan sekolah, khususnya konflik antar siswa akibat perbedaan dan suku agama. Presentasi ini akan saya sampaikan secara ringkas, mulai dari deskripsi kasus, analisis teori, faktor penyebab, solusi, dan diakhiri dengan kesimpulan serta refleksi pribadi. Di era globalisasi saat ini, dunia pendidikan tidak hanya menghadapi tantangan akademik, tetapi juga krisis karakter. Salah satunya bentuk krisis karakter yang cukup sering muncul adalah konflik antar siswa yang dipicu oleh perbedaan suku atau agama. Padahal Indonesia adalah negara multikultural, sehingga kemampuan menghargai keberagaman menjadi hal yang sangat penting untuk ditanamkan sejak dini. Kasus yang saya analisis terjadi di sebuah SMA di negeri di kota. Sekolah tersebut terdiri dari siswa dengan berbagai latar belakang, suku, dan agama. Konflik bermula dari candaan bernada stereotip dalam grup WhatsApp kelas. Candaan tersebut berkembang menjadi komentar yang menyinggung suku dan agama. Pada akhirnya, siswa dan siswa B bertengkar secara fisik ketika bertemu di sekolah. Dampaknya cukup besar. Suasana kelas menjadi tegang, muncul pengelompokan berdasarkan identitas, dan motivasi belajar yang semakin menurun. Ada 3 analisis teori pendidikan karakter. Yang pertama, analisis menurut Thomas Lickona. Menurut Thomas Lickona, karakter terdiri dari 3 komponen: moral knowing, moral feeling, dan moral action. Pada kasus ini, moral knowing siswa kurang terlihat dari minimnya pemahaman tentang toleransi. Moral feeling juga lemah karena siswa tidak memiliki empati terhadap perasaan temannya. Dan moral action tidak tercermin karena mereka memilih berkonflik, bukan menyelesaikan masalah secara damai. Yang kedua, teori menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menekankan 3 prinsip: ing rasa sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Sayangnya dalam kasus ini keteladanan ini belum maksimal. Guru tidak mendeteksi konflik sejak awal, dan pendampingan karakter lebih bersifat reaktif dan preventif. Yang ketiga, teori berdasarkan PPK Kemendikbud. Dalam PPK ada 5 utama, yaitu religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Konflik terjadi karena nilai-nilai ini belum terbentuk dengan baik, terutama nilai religius, toleransi; nasionalis, cinta keberagaman; gotong royong, dan integritas. Faktor penyebab konflik ini multidimensi. Individu bisa dikategorikan emosi labil, prasangka, dan stereotip. Di keluarga juga kurangnya teladan toleransi di rumah. Di sekolah, pengawasan media sosial lemah, program karakter kurang efektif. Di lingkungan masyarakat, paparan ujaran kebencian dan polarisasi di media sosial. Oke, kita ke dampak konflik ya. Konflik ini seperti berdampak pada siswa, kelas, dan sekolah. Siswa merasa tidak nyaman, prestasi menurun, hubungan menjadi renggang, kelas menjadi tegang dan tidak kondusif. Sekolah pun bisa dinilai gagal dalam menanamkan pendidikan karakter. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, antara lain: bagi sekolah, menguatkan PPK secara nyata, membuat program sekolah ramah kebinekaan, membentuk tim mediasi konflik. Bagi guru, menjadi teladan toleransi dan komunikasi positif, mengintegrasikan pendidikan karakter dalam semua mata pelajaran, menggunakan pendekatan restoratif justice. Bagi siswa, meningkatkan kemampuan mengelola emosi, terlibat dalam kolaborasi lintas budaya, bijak dalam menggunakan media sosial,
Dan bagi orang tua, memberikan teladan toleransi di rumah, menjalin komunikasi yang baik dengan di sekolah. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa konflik SARA di sekolah adalah tanda adanya krisis karakter. Pendidikan karakter tidak boleh hanya bersifat teori, tetapi harus ditanamkan melalui keteladanan, pembiasaan, pendampingan, dan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sebagai calon pendidik, saya menyadari bahwa tugas guru bukan hanya mengajar, tetapi membentuk manusia yang berkarakter. Kasus ini mengingatkan saya bahwa toleransi, empati, dan kemampuan menghargai keberagaman harus dipraktikkan setiap hari. Keteladanan jauh lebih kuat daripada sekedar kata-kata. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.